Di sudut pasar tradisional Solo yang sempit dan ramai, seorang ibu dengan apron batik dan topi jaring berdiri di balik gerobak pecelnya. Namanya Bu Yanti. Tangannya cekatan meracik sayuran, menyiramkan sambal kacang hangat yang aromanya menggoda. Wajahnya tenang, tapi siapapun bisa melihat di balik ketenangan itu ada kekuatan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah membuka lapak. Namun, ada satu kebiasaan yang tidak pernah ia lewatkan. Membungkus satu porsi pecel dan meletakkannya di pojok gerobak. Itu bukan pesanan pelanggan, tapi sedekah, selalu untuk siapa saja yang membutuhkan. Bu Yanti tinggal di rumah kontrakan kecil bersama suaminya, Pak Darto, seorang buruh bangunan, dan 3 anak mereka. Rumah itu sempit, tapi penuh tawa dan kesabaran. Setiap malam, Bu Yanti merendam daun singkong dan menyiapkan bumbu untuk esok hari. Suaminya membantu membersihkan bahan, sementara anak-anak belajar di sudut ruang. Meski penghasilan tidak menentu, mereka tidak pernah mengeluh. Ada keyakinan dalam hati Bu Yanti, rezeki itu bukan hanya soal uang, tapi tentang keberkahan. Suatu pagi, seorang pria lusuh duduk tak jauh dari gerobaknya. Wajahnya asing, bajunya compang-camping. Tanpa ragu, Bu Yanti mengambil satu porsi pecel dan menyerahkannya. "Makan dulu Pak, nanti baru cerita," katanya. Pria itu hanya mengangguk, kemudian makan perlahan. Sejak hari itu, pria yang dipanggil Pak Hadi itu sering mampir. Kadang duduk diam, kadang membantu membereskan gerobak. Bu Yanti tetap memberinya sepiring pecel setiap hari, tanpa pamrih. Pak Darto mulai bertanya, "Ibu yakin dia butuh? Jangan-jangan dia cuma malas kerja?" Bu Yanti menjawab dengan tenang, "Kalau kita mulai berhitung saat menolong, nanti hati kita yang miskin." Kalimat itu membekas. Kebaikan memang kadang terlihat bodoh, tapi Bu Yanti percaya Tuhan tak pernah tidur. Suatu pagi, Pak Hadi datang dengan pakaian bersih dan senyum lebar. Ia menyerahkan kartu nama. "Saya bukan pengemis, Bu. Saya asisten Pak Santosa, pemilik jaringan rumah makan. Saya diperintah mencari orang jujur dan murah hati." "Bu Yanti, Anda salah satu yang kami cari." Bu Yanti terdiam. Dunia seperti berhenti sejenak. Air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi takjub. Pak Santosa datang sendiri minggu itu. Ia makan pecel Bu Yanti dan tersenyum puas. "Rasanya seperti masakan ibu saya dulu. Saya ingin kerja sama. Bukan cuma pasok makanan, Bu, tapi saya mau ibu buka cabang. Kami bantu modal dan pelatihan." Bu Yanti menatap suaminya. Kali ini, mereka tak lagi ragu. Beberapa bulan kemudian, papan nama baru berdiri. Pecel Ibu Yanti. Bukan lagi di pasar, tapi di ruko kecil. Masih Bu Yanti yang meracik, tapi kini dibantu 3 pegawai. Setiap pagi, ia tetap membungkus satu porsi pecel untuk disedekahkan. Rutinitas lama yang tak pernah ia tinggalkan. Ketika wartawan bertanya rahasia suksesnya, Bu Yanti hanya tersenyum. "Saya cuma jualan pecel dan sedekah sedikit setiap hari. Tapi mungkin Tuhan lihat niat saya." Dari gerobak sederhana ke rumah makan yang ramai, Bu Yanti membuktikan satu hal. Sedekah tak mengurangi, justru memperluas. Kisah Bu Yanti mengingatkan kita bahwa kebaikan tidak perlu alasan besar. Cukup hati yang tulus dan niat yang bersih. Jika kamu pernah merasa kebaikanmu sia-sia, ingatlah Tuhan mungkin sedang menyiapkan kejutan indah, seperti yang ia beri untuk Bu Yanti. Dukung channel ini, agar lebih banyak kisah nyata seperti ini bisa diangkat. Klik tombol subscribe, bagikan cerita ini, dan tulis di komentar siapa tahu kisahmu yang kami angkat selanjutnya.